mampu menggerakkan lidah kita, menyampaikan kepada umat, menjelaskan kepada umat apa yang seharusnya didengarkan oleh umat, bukan menyampaikan apa yang diinginkan oleh umat. Dengan itulah umat ini akan sadar bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu. Umat Islam ini memiliki kitab suci yang satu. Umat Islam ini memiliki rasul panutan yang satu. Umat Islam memiliki kiblat yang satu. Semestinya umat Islam juga memiliki pemimpin yang satu yang akan mengayomi umat Islam, yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi junnah bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Edi Prayitno, alhamdulillah telah hadir bersama kita, guru kita semua. Al-Mukarram Al-Ustaz Safa Ahmad Safa, beliau ini mungkin rumah Quran ya. Al-Mustadir Talibul Linggau, Sahibul Fadilah, para guru kami Al-Mukarram. Di sini hadir Ustaz Soli Sanjaya, Ustaz Subartono, dan para asatizah, para alim ulama, para tokoh, kemudian para takmir masjid Nur Rafiq, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman Islam dan serta kesempatan pada kita semua, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di sini, bisa menjalin silatul ukhuwah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di masjid ini senantiasa Allah turunkan barakah kepada kita semuanya. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan tentunya kita semuanya umat beliau ataupun untuk beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapat syafaat husna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru ya, yang sempat hadir pada hari ini, para ustaz yang kami muliakan. Sebelumnya tadi panitia sudah bisik-bisik katanya tema kita hari ini mempererat ya ukhuwah ya, tokoh ya, dan umat untuk mewujudkan Islam kafah. Ini materinya saya lihat ya luar biasa, menjalin ukhuwah untuk ya, mewujudkan Islam kafah. Di awal tadi kita sudah mendengarkan bahwa perintah membacakan Quran di hadapan kita semua, yaitu bahwa ayat ini bicara tentang pentingnya, yaitu perang Ali Imran ayat 103 ini, pentingnya persatuan dan ukhuwah di tengah-tengah umat Islam.
Kalau kita bicara tentang uhwah, artinya kita bicara tentang persatuan. Kita bicara tentang persaudaraan. Jadi saya mohon izin ini, bukan berceramah ya, tapi hanya menyampaikan ya, pandangan. Mudah-mudahan ada fadilah ya, kebaikan di dalam. Jadi kita bicara tentang persaudaraan Muslim. Kita bicara tentang persatuan umat Islam. Dan inilah yang tadi yang telah dibaca oleh kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Tadi kan dilanjutkan, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah ya Allah, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu masa jahiliyah. Ini ayat ini membicarakan sahabat. Ketika masa jahiliyah kalian saling bermusuh-musuhan, saling berperang karena hal-hal yang sepele, kalian saling bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Allah menyatukan hati kalian sehingga ya, yang paling penting kita garis bawahi, asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kemudian antara kalian itu ya, sehingga nikmat yang Allah berikan itu menjadikan kalian itu saling bersaudara. Inilah yang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang Islam itu innama mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Para ulama kalau kita membacakan tafsirnya menjelaskan ayat tentang bahwa orang-orang Islam ini bersaudara. Dan Allah menjelaskan bahwa Islam telah mengikat persaudaraan karena akidah. Ikatan karena akidah ini adalah ikatan yang paling kuat di dalam pandangan Islam dibandingkan dengan ikatan kekeluargaan atau nasab. Nah, inilah yang kita lihat pada masa Rasulullah SAW. Bagaimana Abu Jahal harus berperang dengan anaknya di perang Badar karena anaknya telah memeluk Islam. Bagaimana Abdurrahman yang anaknya Abu Bakar itu berada di pihak kafir Quraisy sementara Abu Bakar di pihak Islam Nabi Muhammad SAW sebelum beliau masuk Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka membela yang paling tinggi, yang paling kuat ikatannya itu adalah ikatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bukan ikatan yang lain. Inilah yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Mekah beliau menanamkan keyakinan akidah, membina kaum muslimin, kemudian baru tegak peradaban Islam 10 tahun di Madinah. Inilah bagaimana Rasulullah menyatukan, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi mereka tidak lagi yang dikelompokkan berdasarkan suku-suku, enggak lagi. Mereka dipersaudarakan karena akidah. Di dalam umat Islam pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW tidak lagi melihat berdasarkan sukunya. Para sahabat Nabi itu macam-macam, banyak ya. Ada orang Persia seperti Salman Al-Farisi, ada orang Rum, orang Romawi seperti sahabat Ar-Rumi, ada juga orang yang hitam, orang Negro, orang Afrika seperti sahabat Bilal bin Rabah. Ini luar biasa. Begitulah Islam mempersaudarakan manusia dalam satu ikatan, yaitu ikatan akidah. Nah, oleh karena itu ikatan inilah yang membangun peradaban Islam yang dimulai dari Madinah.
Karena ikatan ini adalah ikatan yang sangat kuat. Ikatan inilah yang kemudian terus ya, dipegang oleh kaum muslimin berabad-abad berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah, tadi juga panitia bisikkan, nanti mohon disampaikan tentang keadaan umat Islam hari ini, problematika umat Islam hari ini. Artinya sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin mundur ke belakang. Bagaimana umat Islam terdahulu hidup dalam satu kesatuan. Umat Islam dulu hidup dalam kesatuan, bukan hanya kesatuan akidah semata yang bersifat spiritual, tetapi mereka betul-betul menjadi ummatan wahidah, bahkan mereka juga memiliki daulatan wahidah, yakni memiliki kekuasaan yang satu, pemimpin yang satu. Inilah yang membuat mereka susah untuk dicerai-beraikan. Tidak seperti hari ini. Ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, seluruh jazirah Arab itu telah berada di bawah kekuasaan Islam. Jazirah Arab itu kalau sekarang itu lebih kurang ada 7 negara. Pecah belahnya itu jadi 7 negara. Ada Saudi, ada Oman, Yaman, yang kemudian Qatar, Emirat Arab. Nah, ini masuk ke dalam wilayah Jazirah Arab. Nah, dulu pada masa Rasulullah ini satu negara, ini satu kekuasaan di bawah Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW wafat, tidak ada perbedaan pendapat. Para sahabat ini sepakat harus memilih satu orang pemimpin menggantikan Rasulullah dalam urusan mengurusi umat Islam. Satu pemimpin. Kita lihat. Walaupun kemudian muncul suara ketika berkumpul di Bani Sakifah Bani Saidah, ya, Saidah Bani Sakifah ini. Katanya, bagaimana kalau kita pilih saja dari Muhajirin satu pemimpin, dari Ansar satu pemimpin? Berdiri Umar bin Khattab, marah beliau. Tidak ada ajaran Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian beliau mengangkat tangan Abu Bakar dan kemudian membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Maka khalifah pertama hanya 1 orang, enggak 2 orang, apalagi berpuluh-puluhan. Nah, maka Abu Bakar inilah yang meneruskan kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian digantikan apa yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Rasyidah setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tetap dalam satu kesatuan. Itu terus berlangsung walaupun dari penguasa yang berbeda. Khulafaur Rasyidin berlangsung lebih kurang 30 tahun. Dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali. Nah, 5 orang ini, masa Khulafaur Rasyidin ini selama 30 tahun. Islam tersebar luas di bawah seorang khalifah. Umat Islam tetap dalam satu kesatuan, baik secara persaudaraannya maupun secara kekuasaannya, dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, bahkan pada masa Umar bin Khattab, Islam telah menyebar luas, telah mampu mengalahkan negara adidaya yakni Persia, dan sebagian besar wilayah Romawi Timur atau wilayah Bizantium, mulai dari Sam yang di Syria sekarang, kemudian Palestina, termasuk juga Mesir, di wilayah kekuasaan Romawi sebelumnya, maupun Persia seperti Irak dan Iran sekarang, itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Umat Islam tetap dalam satu kekuasaan, satu kata dalam membangun agama Islam di bawah seorang khalifah. Inilah persaudaraan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat yang mulia. Apakah berhenti pada masa sahabat saja? Ternyata tidak. Terus kemudian berlanjut pada masa kehilafahan Bani Umayyah, hampir 1 abad. Kemudian digantikan lagi khilafah Bani Abbasiyah, berabad-abad sampai ya Baghdad diserang oleh orang-orang Tatar atau orang-orang Mongol di bawah Hulagu Khan. Lalu kemudian berlanjut lagi dari Baghdad, berlanjut lagi pemerintahan Islam dalam kesatuan ini di Mesir pada masa Mamalik atau Khilafah Abbasiyah kedua. Lanjut lagi berikutnya
pada masa Sultan Salim I, seluruh wilayah Timur Tengah itu disatukannya kembali. Maka Sultan Salim I ini menjadi khalifah pertama dari pemerintahan Utsmani. Nah, kemudian sampailah tahun 1924. Bagi umat Islam ini adalah musibah dan bencana yang sangat besar, sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, sampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dan lain sebagainya, yakni kekuasaan Islam di bawah satu pemerintahan diruntuhkan atau dihapuskan seorang keturunan Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ini adalah bencana. Mulai saat itu, kalau dihitung sekarang, ya, sampai sekarang ini lebih kurang tahun 1300, ya, 42, ini 1443, artinya 1 abad sudah, pas genap 1 abad umat Islam tidak lagi di bawah seorang komando, seorang khalifah. Nah, ini bencana bagi umat Islam. Mulai saat itu berbagai negeri Islam dikuasai, mereka dijajah. Ada yang dijajah secara langsung, ya, negerinya, dan ada juga yang mereka tidak merasa dijajah tapi terjajah secara pemikirannya. Indonesia ini mayoritas umat Islam, tetapi orang-orang yang mengatur kekuasaan itu dalam kepentingan oligarki. Inilah politik demokrasi yang dihasilkan, memang bukan berasal dari Islam. Dan negeri-negeri lain pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani, kita lihat satu persatu diduduki oleh para penjajah. Palestina yang sebelumnya tidak pernah yang berani orang Yahudi memasukinya, dan pernah orang Yahudi minta kepada Sultan Abdul Hamid membawa segepok emas, ingin membeli tanah Palestina, tapi ditolak dengan tegas oleh Sultan Abdul Hamid. Sungguhnya tanah Palestina ini dibebaskan dengan darah kaum muslimin. Ini adalah tanah kaum muslimin. Selama saya masih hidup, saya lebih senang menusukkan pedang ke dalam tubuhku daripada saya harus menjualkan tanah Palestina ini kepada Anda. Inilah jawaban seorang khalifah, seorang sultan. Walaupun pada masa itu kekuasaan Islam sudah mengalami kelemahan sebetulnya, tapi masih ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang barat. Itulah persaudaraan yang dibangunkan oleh Islam. Nah, oleh karena itu, kita umat Islam hari ini melihat berbagai negeri ini terus, ya, dikerumuni, yang seperti yang dikatakan Rasul, sepotong makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, orang-orang yang kelaparan. Kita lihat Palestina dijajah, Irak, ya, sampai saat ini terjajah, Suriah juga demikian. Paling dekat dengan kita, Rohingya, mereka terusir dari negeri mereka sendiri, di pantai, terapung-apung di lautan dengan perahu kecilnya, bahkan mau masuk perairan Aceh, kemudian ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian masuk ke Bangladesh pun ditolak, padahal sesama muslim. Inilah sekat-sekat yang membatasi persaudaraan sesama Islam. Padahal dulu kita tidak pernah diserukan agar kita ini menyekat diri kita berdasarkan nasionalisme, berdasarkan kesukuan, kebangsaan. Tidak pernah. Umat Islam itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ikatan akidah. Inilah tugas kita yang harus dibangun. Belum lagi kita lihat negeri Kashmir di India, bahkan India itu sendiri, sampai hari ini umat Islam dibantai di sana, masjid dirobohkan. Begitu juga dengan kaum muslimin di Cina, yakni di Xinjiang, orang-orang Uighur di sana, mereka juga mendapat perlakuan yang sangat keji dari rezim Cina. Belum lagi kita lihat ke arah Asia Tengah. Di Asia Tengah ini dulu negeri Islam, kemudian di sana juga pernah terjadi pembantaian oleh rezim komunis Soviet, sampai etnis Chechnya atau Kaukasus itu dalam waktu beberapa hari saja mereka dipantai 1.200.000 orang. Bayangkan, nauzubillah min dzalik. Ini apakah bukan dosa kita?
Ketiga, saudara-saudara kita dibantai. Ketiga, negeri saudara kita dijajah. Bahkan tanah suci kita diduduki oleh kafir laknatullah. Kita hanya bisa menonton, kita hanya bisa melihat tanpa bisa menolongnya. Artinya apa? Bahwa kita butuh persatuan yang nyata, butuh persatuan umat Islam dalam ukhuwah yang sesungguhnya, yakni kita harus berjuang bagaimana Islam ini bisa tegak, bisa membebaskan negeri-negeri Islam kita yang terjajah. Palestina itu kiblat pertama kita, kiblat umat Islam. Bahkan setelah turunnya Quran surah Al-Isra, kita ditahunkan dengan Palestina, dengan Masjidil Aqsa. Jika Allah menurunkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sejak saat itu negeri Palestina ini bagian dari tanah kaum muslimin, bahkan merupakan tanah suci umat Islam. Hari ini masih terjadi. Oleh karena itu, tugas kita sebagai para ulama, para asatidz, kemudian dan kita semuanya kaum muslimin harus kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang tentunya kita berharap itu adalah kemuliaan untuk kita semua tentang persatuan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala dinakum nubuwwatun wa rahmah." Sesungguhnya awal dari masa agama kalian itu adalah masa kenabian dan rahmat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Setelahnya itu akan ada kehilafahan yang mengikuti manhaj atau metode kenabian. Telah kita saksikan mulai dari kehilafahan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar dan seterusnya itu. Namun Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini yang sangat panjang dalam fase umat Islam sampai akhir nanti umat Islam dalam keadaan terjajah dan umat Islam dalam kekuasaan penguasa-penguasa yang zalim atau disebut dengan mulkan jabriyatan. Maka Rasulullah memulai kembali sabdanya, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Jadi Rasulullah yang mengatakan summa ta'uddu khilafatun ala minhajin nubuwah. Artinya kembali nanti akan ada kehilafahan yang mengikuti metode kenabian, yang mengikuti cara-cara Nabi di dalam memerintahkan umat Islam, menyatukan umat Islam, yang akan membebaskan negeri-negeri Islam yang terjajah. Nah, ini harus diperjuangkan. Dan sebagai umat Islam, ini adalah panggilan keyakinan kita atas bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan ukhuwah yang terjalin ini, persaudaraan kita yang kita hari ini berada di Masjid Nur Rafi ini, mudah-mudahan kita semua mampu menggerakkan lidah kita, menyampaikan kepada umat, menjelaskan kepada umat apa yang seharusnya didengarkan oleh umat, bukan menyampaikan apa yang diinginkan oleh umat. Dengan itulah umat ini akan sadar bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu. Umat Islam ini memiliki kitab suci yang satu. Umat Islam yang memiliki Rasul panutan yang satu. Umat Islam memiliki kiblat yang satu. Semestinya umat Islam juga memiliki pemimpin yang satu yang akan mengayomi umat Islam, yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi junnah bagi umat Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu ada peran strategis yang harus dilakukan oleh umat Islam, wabil khusus para kalangan ulama dan asatidz. Kenapa? Karena ulama ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama sabihul ardh. Karena ulama ini adalah lampu-lampu di bumi, pelita, cahaya. Kalau ulamanya ngajak bangkit umat ini insyaallah. Nah, ini Rasulullah katakan, al-ulama sabihul ardh. Ulama itu adalah cahaya, pelita di bumi ini. Warasatul anbiya,
dan ia adalah pewarisku kata Rasulullah dan pewaris para nabi. Insya Allah kalau ulama-ulama, kalau para asatizah bicara tentang kebangkitan persaudaraan umat Islam, insya Allah umat Islam akan menemukan kejayaan yang kembali dan akan bisa membebaskan negeri-negeri saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan terjajah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah dikasih aba-aba oleh sebelah saya itu pembawa acara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.